Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi lintasan dan sirkuit Hamilton, mata kuliah matematika diskrit. Di sini saya, Fatoni Zikri Nugroho, bersama rekan-rekan saya, Adrian Sugandi Wijaya, Cinta Nakasih Marsuli, dan Muhammad Ihsan Firdaus. Apa itu lintasan Hamilton? Lintasan Hamilton adalah lintasan yang terbentuk dari hasil penghubungan tiap simpul pada graf dengan ketentuan semua simpul harus terlewati sebanyak satu kali saja dan tidak berulang. Kemudian contoh lintasan Hamilton bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu termasuk lintasan Hamilton karena simpulnya itu dilewati satu kali. Lintasannya yaitu A, B, C, D, dan E. Yang kedua juga termasuk lintasan Hamilton karena semua simpul yang dilewati hanya satu kali. Nah, contoh yang ketiga itu bukan termasuk ke lintasan Hamilton karena simpul jika kita ingin membuat lintasan dari F ke E itu simpul misalnya F A D C B A D C E itu simpul A D C nya itu dilewati sebanyak 2 kali. Maka dari itu contoh yang ketiga itu tidak termasuk lintasan Hamilton. Lalu apa itu sirkuit Hamilton? Sirkuit Hamilton adalah lintasan Hamilton yang menemui simpul awal dan membentuk suatu sirkuit. Contoh sirkuit Hamilton pada gambar berikut. Dari ketiga contoh di samping, yang pertama termasuk Hamiltonian Circuit karena sirkuit diawali dan diakhiri dengan simpul yang sama. Sedangkan contoh yang kedua dan ketiga itu awalan simpul dan akhiran simpulnya itu berbeda. Perbedaan graf semi Hamilton dan graf Hamilton. Graf semi Hamilton hanya memiliki lintasan seperti yang tertera pada gambar. Sedangkan graf Hamilton tidak hanya memiliki lintasan, ia juga memiliki sirkuit. Teorema Hamilton. Yang pertama, syarat cukup, bukan syarat perlu. Supaya graf sederhana, G dengan N lebih besar sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton. Ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N/2, yaitu dV lebih besar sama dengan N/2 untuk setiap simpul V di G. Yang kedua, jika G adalah graf sederhana dengan N buah simpul, N lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga dV plus du lebih besar sama dengan N, untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Yang ketiga, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Yang keempat, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar sama dengan 3, terdapat sebanyak N kurangi 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Yang kelima, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar sama dengan 3 dan N elemen bilangan ganjil, terdapat N kurangi 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jika N elemen bilangan genap dan N lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N kurangi 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, baik. Untuk melatih pemahaman kita mengenai graf Hamilton, di sini ada 6 contoh yang akan kita coba ya. Kita lihat dari A, B, C, D, E, F ini mana yang termasuk graf Hamilton. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari yang A. Graf yang A memiliki 6 simpul yaitu A, B, C, D, E, F. Dan untuk lintasan Hamilton ini, graf ini bisa kita proyeksikannya dari yang simpul E menuju A, kemudian F, D, C, dan B. Nah, lintasan Hamilton bisa terbentuk. Namun untuk sirkuitnya itu tidak bisa, karena jika E, A, F, D, C, B, untuk kembali lagi ke E, untuk menjadi lintasan itu dia harus melewati A lagi.
dan itu tidak bisa. Jadi karena hanya lintasan dan tidak sirkuit, maka disebutnya graf semi Hamilton. Berikutnya yang B. Nah, yang B ini mau kita mulai dari manapun juga tidak akan bisa membentuk lintasan, karena misalnya kita mulai dari simpul A menuju simpul B. Untuk menuju simpul C itu tidak akan bisa menuju E maupun yang D. Jadi lintasan saja tidak bisa, apalagi yang sirkuit. Jadi ini bukan graf Hamilton. Kemudian graf yang ketiga adalah graf C. Nah, graf C ini mengandung lintasan di sirkuit Hamilton. Bagaimana? Kita mulai dari simpul A. A menuju E, F, B, C, G, H, D, dan masih banyak lagi, sehingga bisa menjadi satu lintasan. Kemudian untuk sirkuitnya, misal kita mulai dari yang A seperti yang tadi, A, F, B, C, G, H, D, bisa kembali lagi ke A, karena D dan A itu tidak terhalang dengan simpul lainnya. Jadi karena termasuk lintasan dan sirkuit Hamilton, graf ini termasuk graf Hamilton. Berikutnya adalah graf D. Graf ini mengandung lintasan dan sirkuit Hamilton. Jika kita proyeksikan sesuai hurufnya saja, A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu sudah menjadi satu lintasan Hamilton. Dan untuk sirkuitnya A, B, C, D, E, F, G, A. Karena dari G ke A bisa langsung jadi satu sirkuit lagi, sehingga graf ini termasuk graf Hamilton. Berikutnya adalah graf E. Nah, graf E ini mengandung lintasan Hamilton namun tidak dengan sirkuit Hamilton. Karena seperti yang kita lihat, dari simpul E menuju simpul A, B, C, D itu bisa menjadi satu lintasan Hamilton. Namun untuk menjadi satu sirkuit tidak bisa, karena dari EA, B, C, D untuk kembali lagi ke E itu harus melewati simpul D, B dulu. Jadi tidak termasuk sirkuit Hamilton, dan sehingga disebutnya graf semi Hamilton. Oke, berikutnya adalah graf F. Graf F ini mengandung lintasan di sirkuit Hamilton, karena seperti yang kita lihat dari A, B, C, D, E, F, G, H, I itu sudah bisa menjadi satu lintasan. Dan untuk menjadi suatu sirkuit, dari I memiliki jalur langsung ke A, sehingga dari A, B, C, D, E, F, G, H, I bisa langsung ke A lagi, menjadi suatu sirkuit Hamilton, sehingga termasuk ke graf Hamilton. Terakhir kita masuk ke penerapannya. Contoh yang kita ambil yaitu pemberian peringkat kepada 6 produk makanan kucing. Caranya setiap hari 2 macam produk diberikan kepada satu kucing. Dilihat produk manakah yang lebih disukai oleh kucing tersebut. Hasil eksperimen ini bisa digambarkan dalam suatu grup berarah yang terdiri dari 6 simpul yang tiap-tiap simpulnya mewakili masing-masing produk. Bila si kucing A lebih suka produk A daripada produk B, maka arah panah nanti pada sisi yang menghubungkan A dan B mengarah dari A ke B. Hasil yang didapatkan dapat terlihat pada gambar graf di samping. Terlihat bahwa produk A lebih disenangi daripada produk B, produk B lebih disenangi daripada produk D, dan produk D lebih disenangi daripada produk A. Nah, hal ini tidak dapat ditentukan mana lebih disukai sungguhnya. Jadi kita memerlukan lintasan Hamilton untuk menentukan peringkat dari produk tersebut. Nah, caranya pertama kita menentukan peringkat pertamanya, yaitu dilihat dari sisi berarahnya. Kita lihat sisi berarah paling banyak yaitu A dengan 4 buah sisi. Lalu kita tinggal mengikuti teori lintasan Hamilton, yaitu melewati setiap simpul sekali saja, sehingga hasil yang didapatkan yaitu A, C, B, E, F, D, A, C, E, F, B, D, dan A, C, F, B, E, D. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan lintasan dan sirkuit Hamilton. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.